Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amarwanti. Saya peserta PPG dalam jabatan gelombang 1 angkatan kedua dari Universitas Riau. Saya hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melakukan kegiatan PPL 1 aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ririn, untuk pembelajaran di jam terakhir, di jam siang ya, jam kelima. Oke, biasanya kalau ketemu Bu Ririn itu untuk membahas tentang mata pelajaran apa, Cak? Oke, sebelum kita mulai untuk kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, ada alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar supaya apa, Cak? Agar supaya kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, yaitu apa? Yaitu supaya nanti kalian bisa paham dengan materi-materi yang nantinya akan Bu Ririn sampaikan. Oke, coba kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari Mbak Gustin untuk memimpin doa. Silakan untuk berdiri ya, untuk memimpin doa teman-teman kalian semuanya. Bu Ririn sambil duduk ya, doa itu sambil duduk. Setelah nanti Mbak Gustin memimpin doa, silakan untuk duduk kembali. Coba Mbak Gustin silakan untuk dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Agustin. Oke, selanjutnya ya, setelah kita berdoa untuk meningkatkan rasa atau jiwa nasionalisme kita, ya, rasa dimana sesuai dengan topik kita pada hari pagi hari ini atau siang hari ini adalah tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia menentang bangsa Barat, agar supaya rasa nasionalisme kita itu bangkit. Maka coba kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Coba ya, kalian untuk berdiri semuanya untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat kita terhadap apa, Cak? Terhadap perjuangan bangsa Indonesia di dalam melawan penjajahan kolonial. Semangat! Semangat! Oke, coba berdiri semuanya sayangku. Sambil menunggu ya, ini proses musiknya biar supaya nanti lebih menantang. Oke. Sikap semangat, sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional. Oke, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi Bandung.
hadir semuanya ya. Ada satu kayaknya ya. Siapa? Ini presentasi terlebih dahulu ya. Oke. Mbak Dinda? Hadir. Mbak Ana? Oke. Mbak Eka? Mas Ferry? Ya, siap. Mbak Fitri? Hadir. Semangat. Mbak Ida? Semangat Mbak Ida. Mas Abdi? Mas Abdi? Sakit ya? Ya. Mas Eka? Ya semangat semua, ayo. Ini Bu Rini loh ya. Apa sejarah harus tetap semangat. Ya, seperti semangatnya Bu Rini membela. Ya membela. Ya Mas Irfan. Oke. Mas Arifin. Ya. Mas Samudra. Ya. Mbak Nes. Mas Irianto. Mas Rifki. Ya, ada dua berarti. Mas Riki. Ya, yang ganteng sendiri ya. Mbak Siti Komaria. Ya. Mbak Tri. Ya. Mas Hadi. Ganteng ya. Mbak Rizka. Mbak Gusi. Ya. Mbak Jemia. Berarti ada 3 ya. Oke. Sakit ada 3. Karena kondisi cuaca saat ini Cak, yang kurang begitu menentu ya. Kadang hujan, kadang panas. Tolong untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita. Ya, coba makan makanan yang lebih bermanfaat atau lebih bervitamin. Kemudian ya, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin. Banyak minum air putih. Ya, oke. Setelah kita mengetahui siapa yang berangkat dan yang tidak hadir hari ini, selanjutnya coba untuk materi yang minggu yang lalu, coba yang masih ingat kita membahas tentang apa? Coba, ayo Mbak Reska. Tentang apa Mbak Reska? Kalau ada perlawanan berarti pada awalnya itu ada apa? Maksudnya bangsa Eropa ke Indonesia. Coba sekarang siapa yang masih ingat ada berapa bangsa Eropa atau bangsa kolonial yang melakukan penjajahan atau yang datang ke Indonesia? Mbak Eka. Ada 4. Yang kurang sedikit Mbak Eka. Apa saja? 1. bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Ya. bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Ya, apa? Coba diulang lagi Mbak Fitri. Bangsa Portugis, ya, kemudian Spanyol, Ya. bangsa Inggris, bangsa Belanda. ya. Jadi ada 4. Nah, sekarang 4 itu ya nantinya yang akan melakukan penjajahan di Indonesia. Yang paling lama dari ke-4 negara itu yang melakukan penjajahan yang paling lama. Negara manakah itu Mbak Nes? Belanda. Tepuk tangan. Dan tepuk tangan untuk semuanya ya yang sudah menjawab benar tadi. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat. Ya di sini untuk kelas 11. Selanjutnya untuk materi pada pagi hari ini setelah kalian kemarin mempelajari tentang apa tadi? Maksudnya kedatangan bangsa barat atau datangnya bangsa barat ke Indonesia. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa Cak? Coba apa anak-anakku semuanya? Apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia melawan atau terhadap bangsa barat. Sebelum dan sesudah apa juga? Pintar. Itu ada berapa itu? 3.2. Pintar. Dan nantinya setelah kita nantinya mempelajari materi ini, otomatis nanti kita belajar pasti ada manfaatnya. Coba dilihat di sini. Ya materi kita coba diperhatikan. Ya. Tapi sebelumnya materi strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa barat. Coba Bu Ririn mau tanya, siapakah yang pernah ke sekarang itu disebut dengan museum Cak? Namanya Lawang Sewu.
Ya, coba nantinya coba diperhatikan sini semuanya. Coba diperhatikan sini semuanya. Ini coba lihat semuanya. Coba. Bentar, ini kayaknya laptopnya lagi ini ya. Coba dilihat. Ini lawang sewu. Ya. Coba dilihat. Ini namanya lawang sewu. Ya, bangunan ini adalah bangunan yang sangat bersejarah sekali pada masa kolonial Belanda. Ya, ini adalah satu-satunya saksi bisu yang ada di kota Semarang. Selain nanti ada perlawanan yang dilakukan oleh negara lain seperti katakanlah Inggris juga. Ya, tapi ini Belanda itu satu-satunya negara yang membangun istilahnya ini adalah sebuah tempat bersejarah yang sekarang disebut dengan Museum Lawang Sewu. Di sini itu yang merupakan sebuah peninggalan yang sangat penting, yang paling besar ya, yang berada di kota Semarang. Ada juga yang lainnya seperti Tugu Muda itu juga ada. Kemudian nanti dengan kita belajar sejarah, ya, nanti kita ada manfaatnya, Coba apa nanti kita belajar dari strategi perlawanan bangsa Barat ini, tentunya ada manfaatnya. Yang pertama, coba apa manfaatnya, Mbak Rizka? Kita bisa mengetahui apa sih itu sejarah dari Lawang Sewu. Ya, kita bisa mengetahui tempat-tempat bersejarah. Berarti dengan kita mengetahui tempat bersejarah berarti menambah apa? Tentunya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Ya, kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari kita belajar sejarah, dari kita belajar strategi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Manfaatnya tadi, ya, kalau kita lihat dari tadi gambaran dari Lawang Sewu tadi berarti apa? Ayo manfaatnya. Ayo. Di sini, ini tadi sudut-sudut ruang dari Lawang Sewu. Apa manfaatnya? Ayo. Yang kedua, ya, Mbak Eka. Coba Mbak Eka. Yang kedua. Yang keras. Secara khusus tentunya kita dapat menganalisis suatu proses yang sangat panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia pada Iya, bahwasanya untuk meraih sebuah kemerdekaan itu sangat panjang, Maka dari itu, ya, dengan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu berarti kita bisa belajar dari sana. Ya, seandainya kita tidak ada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita berjuang, mungkin detik ini kita tidak bisa untuk belajar sejarah saat ini. Betul tidak? Ya, maka dari itu kita harus selalu menghormati, menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Dengan cara apa, Bu? Kalau kamu mungkin sebagai pelajar berarti harus belajar kemudian melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, jangan malah narkoba dan sebagainya, jangan seperti itu. Generasi penerus harus memiliki apa? Kualitas. Ya, semangat. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, dengan kita belajar sejarah secara umum, kalau nanti juga kita kaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini berarti apa, Mas Rianto? Untuk yang ketiga berarti apa? Untuk manfaatnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita semakin menyadari bahwa kita harus berterima kasih kepada para pejuang, para pahlawan yang telah gugur mendahului. Iya, tadi sudah disinggung, berarti kita harus
menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Oke, itu manfaat. Kemudian KD yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, kenapa Bu Rini nanti ya mengambil model pembelajaran problem ya atau project based learning atau PJBL? Karena Bu Rini ingin supaya ya agar kalian itu bisa atau mampu untuk apa Cak? Untuk apa? Menganalisis sesuai dengan KD kita, yaitu KD titik 3 dan titik 2. Menganalisis tentang latar belakang terjadinya perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Kemudian yang kedua, apa cara selain menganalisis? Ayo, menyimpulkan nantinya. Nanti setelah kesimpulan nanti kalian ya mampu menyimpulkan ya kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini itu nanti akan berdampak apa pada kalian? Apakah nanti menyenangkan? Ya, apakah nanti bisa berdampak yang positif? Tentunya ya berdampak yang positif. Selain menganalisis juga nantinya akan apa? Kita akan tahu peranan dari tokoh-tokoh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam melakukan perlawanan. Kemudian yang kedua nanti kita akan mampu untuk mengevaluasi juga di sini karena terkait dengan proyek kita adalah apa? Kita nanti ya atau kalian nanti akan hasil akhir dari kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini adalah kita akan membuat sebuah proyek. Proyek itu berupa apa Cak? Pohon perlawanan ya, pohon perlawanan. Jadi nantinya ada berapa perlawanan nanti yang kemarin sudah Bu Rini untuk buat grup saya set di Google Classroom kemarin. Ada berapa kelompok untuk perlawanannya? Ada 5. Coba Banes. Ada 5 kelompok kemarin. Yang pertama adalah membahas tentang apa? Tentang perang padi. Kemudian yang kedua tentang perang Diponegoro. Yang ketiga tentang perang Bali. Yang keempat tentang yang kelima tentang perlawanan Timura. Ya coba di sini ya setelah kemarin di Google Classroom kalian coba dibuka semuanya, silakan untuk dibuka untuk HP-nya. Kalian buka untuk Google Classroom-nya dan WA itu kemarin ya yang sudah Bu Rini silakan digunakan untuk dibuka. Sudah mulai diperbolehkan Bu Rini untuk membuka sekarang. Coba ya. Ini tujuan pembelajaran kita tadi ya. Oke. Ini kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi nanti ada 3. Tadi sudah Bu Rini terangkan untuk menganalisis peranan tokoh seperti ya. Coba dicermati dulu. Siapakah aku? Ya ini. Aku salah satu tokoh pahlawan dari siapa namamu? Ayo. Siapa tokoh namanya ini? Ayo. Iya, Matri. Iya, kita Madura atau Thomas Matulen. Ini gimana ini? Malu? Oke. Sekarang coba dicermati dan diperhatikan. Ini adalah peta perlawanan yang dilakukan oleh Patimura dan Christina Martatiau temannya ya, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini ya perlawanannya ya di sekitar wilayah ini ya, wilayahnya itu ya di sekitar ini ya, di sini ya, kecil. Indonesia tidak terlihat ya kalau ini tampilannya. Nih coba untuk slide yang warna merah ini yang Bu Rini tandai adalah di sini berupa perlawanan yang dilakukan oleh Patimura ya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian siapakah aku? Ya,
pinter. Siapakah aku? Ya benar. Yang keras. Ya pinter. Ya ini berlangsung sekitar tahun 1803 sampai dengan 1830. Ya 38. Ini berarti nanti bersamaan dengan yang ketiga selanjutnya. Siapakah aku? Aku yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Ya Mbak Ana? Iya pinter. Pangeran Diponegoro. Kemudian lanjutnya. Ya siapakah aku? Aku yang memimpin pertempuran di Bali. Bereskan? Ayo Gusti Kirdilanti. Iya. Ibu Sri Ketujulan. Coba perangnya namanya apa? Perang Iya perang Bali. Ya. Kemudian lanjutnya. Ya ini Cak. Aku adalah perlawanan yang dilakukan di Bali. Sengit sekali ya ini. Melakukan pertempuran melawan Belanda. Coba ya sebelum ke intinya, tadi kan pemanasan dulu ya kita. Coba ke intinya. Ini Bu Ririn punya video pembelajaran untuk memperdalam kalian nanti di dalam mengisi LKPD yang Bu Ririn berikan. Coba ini nanti ya untuk mengisi LKPD ini ya diperhatikan video pembelajaran berikut. Coba ini ditayangan Bu Ririn. Silakan ya diperhatikan nantinya. Nanti ya setelah video ini kamu amati, coba nanti Bu Ririn ada pertanyaan ya. Bu Ririn akan memberikan sedikit pertanyaan supaya bisa merangsang kalian semuanya ya menuju ke pemahaman tentang tema kita pada pagi hari ini. Tapi sekarang coba kalian perhatikan ya, kemudian diresapi ya. Ini video tentang apa? Bu Ririn kajian dulu ya, atau Bu Ririn sambil kamu memperhatikan, menikmati, Bu Ririn mempersiapkan LKPD-nya. Tapi kan ada yang cuma tahu gitu kan? Tahu kan kalian bahwa orang-orang tersebut kalau pakai bangsa Indonesia itu kebetulan bukan dunia. Kalau ingin bangsa Indonesia menunjukkan kemerdekaan ya udah, jika mereka lebih pengalaman, kita kembali ke masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia secara kewilayahan untuk terlepas dari penjajahan kita bagi dua, yaitu pergerakan kedaerahan dan pergerakan nasional. Lalu, apa muncul pembagian seperti itu? Mari saya beritahu. Memang ada perbedaan dalam pola pergerakan di antara keduanya. Pada masa pergerakan daerah, perlawanan ini dilakukan oleh segelintir wilayah yang ditunjukkan sebagai eksistensi satu daerah saja. Sedangkan pada pergerakan nasional telah muncul kesatuan visi untuk memerdekakan wilayah besar yang kita namakan Indonesia. Baiklah, baik. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Siapa saja yang berani angkat senjata untuk melawan penjajahan bangsa daerah? Pertama, kita mulai dari Gunung Agung. Tanggal Jet dan Mataram ini adalah kapal yang sangat tegas mengenal bentuk kolonialisme. Meskipun pada awalnya Belanda dan Mataram menjalankan kerjasama, namun monopoli dagang yang semakin mengganggu stabilitas Mataram oleh VOC membuat Sultan Agung harus mengambil langkah tegas untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada Agustus 1628, pasukan yang dipimpin Mataram menyerang pos-pos pertahanan VOC hingga Tugatapur. Kami ini berhasil mengejutkan pihak Belanda meskipun pada akhirnya dapat dipatahkan. Tanpa perang alam, pasukan Mataram melakukan penyerangan yang kedua kalinya dan berhasil menghancurkan benteng pertahanan VOC di bawah pimpinan Sunan Gunung. Di Sumatera Barat diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum Adat terkait pemulihan agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Adat masih sering melakukan
Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 hingga 1821. Perang Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Padri dapat dikatakan berhasil untuk menyulut peperangan ini muncul dan terus memanas. Apakah semudah itu kaum Padri dan kaum adat dapat diadu domba? Tentu tidak. Sadar wilayahnya sedang coba diadu domba, kaum Padri dan kaum adat bersatu dan kemudian justru berbalik melawan pihak Belanda. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Ketiga, bergeser ke timur Indonesia. Sebentar, tidak mungkin kalian tidak kenal dia. Gambarnya sering muncul. Yup, dia terpampang jelas di uang Rp1.000 yang diterbitkan Bank Indonesia. Thomas Matulesi atau Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku akhirnya terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan mata Kristina Tiahahu. Coba diperhatikan dari tayangan tadi. Banyak bangsa Barat melakukan yang namanya penjajahan di Indonesia. Pertanyaannya Bu Ririn, kenapa kok tidak di negara lain? Ada apa di Indonesia? Ya kan? Selain sebagai penghancur masa-masa yang terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia, yaitu komunikasi pribadi. Ya, 3G. Berarti dalam hal ini tadi yang dijawab Mbak Eka, benar data ya? Betul atau salah? Ada pendapat yang lain? Coba, setuju kan? Ya, setuju. Karena di Indonesia itu banyak menghasilkan rempah-rempah. Ya, tadi Mbak Eka begitu. Selain itu juga memang apa tujuan dari bangsa Barat itu menerapkan yang namanya 3G. Ya, coba berkembang lagi pertanyaannya 3G. Apa itu 3G? Ya. Pintar. Glory dan Gospel. Satu, Glory adalah memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory adalah memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Betul kan? Betul. Ya. Betul, berarti ada 3G. Go, Glory, dan Gospel. Ya, God itu adalah untuk tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kekayaan. God itu artinya emas. Berarti emas itu identik dengan kekayaan, sumber kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory. Apa itu glory? Kejayaan. Nanti glory berarti berjaya. Berarti bangsa Barat menerapkan ya semua hegemoni, ya semua penjajahan atau kolonialisnya itu di Indonesia karena dengan alasan itu, alasan 3G atau 3G istilahnya yang tadi sudah teman kalian kemukakan ya Bereska tadi. Coba pertanyaan yang kedua dari gambar tadi sebelum nanti kita bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah saya bentuk kelompoknya di Google Classroom kalian. Coba nanti dibuka, silakan coba dibuka ya. Kemudian pertanyaan yang kedua sambil membuka ya diperhatikan pertanyaan yang kedua ya, mengapa semua perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat itu yang tentunya ya baik dari dari yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Patimura itu kan selalu mengalami kegagalan. Ayo, ngacung siapa?
bisa ya? Ya, ayo. Perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak secara serentak, secara fisik menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, Ya. golok atau senjata tradisional lainnya sehingga tertawa dalam senjataan. Ya. Juga dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. 4 bersifat Iya, pintar. sporadis atau musiman. 5 aktifnya politik adu domba. Ya. Berarti mengapa gagal atau kalah? Berarti apa, Cak? Tadi dikalah di bidang persenjataan. Jadi senjatanya masih kalah, masih tradisional, masih bersifat kedaerahan. Belum mengenal yang namanya apa? Belum yang mengenal yang namanya apa? Organisasi. Jadi masih tergantung dari siapa? Pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah meninggal, katakanlah misalnya Patimura, Pangeran Diponegoro, berarti sampai di situ. Tidak ada yang melanjutkan atau tidak ada regenerasi. Dan maka dari itu, ini ya, Bu Ririn memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian ini termasuk saya, Bu Ririn ya, itu merupakan generasi yang harus mampu meneruskan perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita harus semangat. Coba ya. Semangat. Yes. Ya, terima kasih. Coba sekarang kalian boleh untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing yang Bu Ririn sudah set di Google Classroom atau di WA kalian. Silakan, Mbak Dinda kemarin kelompoknya siapa? Coba ini Bu Ririn sambil memberikan LKPD-nya. Ya, coba Mbak Dinda. Coba Bu Ririn panggil kelompok 1, Mbak Dinda. Ini kelompok 1, jangan cekat-cekat. Ayo, membentuk formasi. Ya, bangkunya digeser ke sana, tidak apa-apa. Mbak Dinda, Mbak Ana, Mas Rani, ayo cepat sedikit. Ya, waktunya ini untuk mengerjakan ini. Jadi nanti biar cepat. Ini bangkunya pada ke sini, Esen. Ayo, tempat duduknya sini. Ini kelompok 1. Ayo, tempat duduknya aja yang Dinda. Tempat duduknya aja. Mbak Dinda mana? Nih, sini duduk sini. Tempat duduknya bawa ke sini. Bangkunya tetap aja. Ya, coba kelompok 2 mereka. Ya, sini berarti kelompok 2. Yang tidak kelompoknya mereka sementara berdiri dulu. Yang beres sini. Mbak Eka. Ya, kemudian Mas Samudro, Mas Rianto, Mbak Yuda. Ayo pindah, cekat-cekat. Cepat, sedikit. Waktu kita terbatas. Kemudian kelompok 3, Mas Riki. Ya, sini, Mas Riki sini. Ya, sini. Ini mana teman duduknya? Taruh sini. Ya, Mas Riki itu siapa itu? Dari sini orang. Dia, kemudian dari kelompok 5, Mbak Resta. Ambil posisi di depan sini. Ini siapa? Sini aja tetap. Ya, kelompok berapa? 5 ya? Ya, kelompok 4. Terus kelompok 5-nya Mas Alvin sini ya. Ini aja. Ini enggak berarti ya. Ya enggak apa-apa, sementara 2 orang. Ini. Ya, ditemani Mas Gabung aja, Gabung. Mana tadi? Ya, bener KPD-nya. Kakak. Kalian tidak berangkat tidak coba. Di situ ada petunjuknya. Coba dilihat semuanya LKPD-nya. LKPD-nya coba dilihat semuanya. Ya enggak apa-apa. Ya, coba di situ ada pertanyaan. Sambil kalian mengamati dan menganalisis dari pertanyaan itu, ya, silakan ya, untuk pembuatan ini ya apa namanya pohon perlawanannya silakan untuk kelompok 1 tadi ini kelompok 2 anak kelompok 2 ya terus
bisa kita gunakan untuk membuat media media pohon perawanan. Coba ini saya bagi ya, ini kalendernya ini saya tuliskan. Ini memang kertas yang tidak terpakai tapi nanti bisa terpakai untuk media ya. Jadi tidak usah membeli kertas yang baru. Coba nanti ini digaris, alat tulisnya bisa dibagi. Coba bisa dibantu berdiri nantinya. Ini alat tulisnya. Halo, alat tulisnya. Alat tulisnya bisa dibantu. Ambil sendiri-sendiri perwakilan kelompok-kelompok ke sini. Lem. Ya. Ini ambil. Ini sepedanya ada. Ini sepeda ini. Satu-satu untuk kelompoknya. Lem. Ya, spedol. Ya, spedol besar, pokoknya digaris seperti semuanya. Digaris seperti semuanya. Masih kurang kertasnya ya tadi ya. Siapa yang nomornya yang belum dapat? Ini untuk kertas yang untuk ditangkal. Ambil per kelompok, masing-masing 3 atau 4. Ya berdiri. Nah, kelompok sana. 3 atau 4. Perwakilan 1 ke sana ambil ya. Coba. Ya, semuanya. Mana tadi yang ini? Ya. Ya. Udah dapat semuanya kah? Coba diperhatikan. Beri masih beri ngasih petunjuk. Ya, diperhatikan semuanya. Ditaruh bawah. Ya, coba. Beri mau ngasih petunjuk dulu. Masih kurang? Ya, ambil aja kertasnya. Coba diperhatikan semuanya. Halo. Bagaimana cara pengerjaannya? Coba dilihat di sini. Yang namanya pohon berarti ada apa tak? Akarnya. Kemudian ada apa? Daun. Ada rantai. Ada batang. Pintar. Berarti nanti ya, mungkin gambarannya berdiri ini kurang bagus ya, tapi bagus kamu lebih pintar di dalam gambar. Nanti ya harus yang lebih inovatif. Kalian nanti berkolaborasi. Ini 4C ya. Pembelajaran apa 2? 1. Apa tak? Berpikir kreatif, kemudian ya kolaboratif, ya critical thinking, ya nanti juga ada hots dan literasi juga di sini. Nanti kamu membaca di dalam mengerjakan itu ya itu. Jadi coba perhatikan di sini pohon ini ya, berdiri tidak bisa ini dari akarnya. Akar di sini nanti bisa kalian untuk membuat di sini latar belakang perlawanan atau perang. Misalnya di sini nanti adalah perang Padri. Ya, perang Padri. Ini banyak sekali, ada berapa tadi? Ada 7 ya? Ya, ada 7. Kemudian nanti di sini mungkin nantinya ya di sini. Ini nanti ada yang namanya tokohnya. Tokohnya siapa? Ya, tokoh-tokohnya siapa? Misalnya Patimura. Ya, kemudian nanti di sini misalnya pohon besar. Ya, terus nanti di sini ada daun. Nanti di sini misalnya jalannya perang. Kemudian ya apa sah? Akhirnya atau ya akhir dari perang. Misalnya kamu taruh sini. Akhir dari perang. Ya, misalnya ditangkap oleh Belanda. Ya, tanggal berapa, tahun berapa. Ya, gitu. Kemudian selain ini ya kalian boleh menambahi. Silakan kalian buka atau searching di Google kalian sebagai apa? Acuan
Kemudian kelompok yang lain untuk menanggapi. Hasil dari ini nanti setelah akhir kegiatan ini, silakan boleh sekarang dimulai. Guntingnya dikeluarkan. Ya, coba digunting-gunting ayo. Sekarang ya, dirinya Bu Ririn kita. Halo, ini dirinya Bu Ririn ya. Nanti ada pembagian tugasnya setiap kelompok. Ada yang mencari materi, ada yang mencari materi, ada yang menulis, ada yang menempel, ya. Kemudian ada yang pembagian nanti untuk presentasi juga. Coba semuanya. Garis sepi. Bu Ririn nilai ya. Coba dari kelompok 1. Ayo, ini dibuat langsung ya. Ya. Yang gambar satu atau gantian, terus yang cari materinya yang kemarin Bu Ririn set di grup itu, coba dibuka, dipelajari lagi, dituangkan ke sini. Yang di media pembelajaran yang kemarin itu loh, yang Bu Ririn set di Google Class. Ayo cek-cek ya. Sepedanya tadi mana? Iya, ayo. Orang usah dadak ini ya. Ya, yang besar. Coba, ayo. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ayo, cek kerja. Waktunya 15 sampai 20 menit. Ya, coba ini sambil berjalan, ayo dan dikerjakan. Sat. Ya, coba beri nilai untuk kelompok 2. Kelompok 2-nya siapa yang mencari materi? Siapa? Mas Yanto. Ya. Kemudian yang menggambar Mas Arifin. Kemudian yang nanti presentasi siap, ya. Ayo, Mas Samudro berhenti, ya. Jangan ada, coba penilaiannya nanti. Ayo, diperhatikan juga penilaiannya nanti menyeluruh. Termasuk nanti hasil apa? Hasil dari proyeknya kita. Pohon penanganan itu juga nanti dari bagus tidaknya. Kemudian kerjasama dari kalian semuanya itu juga diberi nilai. Jangan sampai ada yang hanya diam saja. Ayo, ini terkait dengan poin nilai. Bu Ririn tidak mau memberikan nilai ini, akan saya kurangi kalau tidak bisa untuk diajak kerjasama. Ayo Mas Irfan, waktunya ya. Akhir dari ini nanti ada postas, ya. Nanti ada postas penilaian. Postas penilaian nanti. Postas ini nanti akan menambah nilai kalian, ya. Untuk nanti penilaian ulangan harian.
Ya. Silakan untuk cari materinya, guys. Dilanjutkan. Kelompok 4. Udah ada. Ayo dan dibuat. Ini naik kelompok sini ayo dan dibuat. Ya, namanya Titi. Lek, mana lemnya tadi? Oh ya, kasih tulisan dulu. Pakai bermain aja. Kalau pakai si paper itu kayak ada airnya, bobot ya. Loh, ya bapak yang terbaik. Ayo yang cari materi, Mas Putra cari materinya ayo. Waktunya tinggal 15 menit. Ayo. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ayo. Ya, pokoknya Mas Riki. Siapa ini ya? Siapa yang bagian mencari materi? Kamu gambar nanti ya. Kemudian yang mencari materi. Ya Mas Andi, kalian ya soalnya. Ayo siap. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ayo, cek jam. Waktunya 15 sampai 20 menit. Ya. Ini sambil berjalan, ayo dan dikerjakan sat. Ya, coba beri nilai untuk kelompok 2. Kelompok 2-nya siapa yang mencari materi? Siapa? Mas Yanto. Ya. Kemudian yang menggambar, Mas Arifin. Kemudian yang nanti presentasi siap, ya. Ayo, pasang betul berarti, ya. Jangan ada, coba penilaiannya nanti. Halo, diperhatikan juga penilaiannya nanti menyeluruh. Termasuk nanti hasil apa? Hasil dari proyeknya kita. Pohon penanganan itu juga nanti dari bagus tidaknya. Kemudian kerja sama dari kalian semuanya itu juga diberi nilai. Jangan sampai ada yang hanya diam saja. Ayo, ini terkait dengan poin nilai. Bu Rini tidak mau memberikan nilai ini, akan saya kurangi kalau tidak bisa untuk diajak kerjasama. Ayo Mas Irfan, waktunya ya. Akhir dari ini nanti ada postas. Ya, nanti ada postas penilaian. Postas penilaian nanti. Postas ini nanti akan menambah nilai kalian. Ya, untuk nanti penilaian ulangan harian. Ya. Ayo coba. Agak cepat sedikit. Kekompakan juga beri nilai ini. Adakah kendalanya? Adakah yang tidak ya? Adakah kendalanya untuk kelompok 2? Tidak. Ya, bisa dimengerti ya? Halo? Yang bisa dimengerti? Ya. Masih ini bisa dimengerti? Ya. Siap. Oke. Ayo kerjasamanya agak dipercepat sedikit. Oke, ya. Sudah jelas ya saya? Tadi maksudnya begini ya? Ya jelas semuanya ya. Sudah jelas berapa? Ya. Oke, siap. Ada yang sedang mau berdosen? Ya. Nanti ada yang presentasi yang sudah selesai, ayo. Waktunya jalan terus waktunya. Coba, ayo waktunya jalan terus.
tidak kerjasama nanti dapat pengurangan poin. Ayo yang aktif. Ini ya, ada apa-apa. Korban aja. Yes, ayo lanjut cepet sini. Ya, ya, terus gitu. Nih, bentar. Ya, ada apa-apa. Ya, tulisannya yang penting ayo di sini. Pentingnya udah ada kendala dan ayo nanti juga sama nanti jadinya kalau kalian ya apa-apa ini daun ya atau tanah sini kan bisa ya silakan untuk cari materinya guys dilanjutkan. Nomor 4 sudah ada. Ayo dari 2. Ini ayo nomor sini ayo dari 2. Ya, ini mana lemnya tadi? Oh, ya. Kasih tulisan dulu. Pakai berpoin aja. Kalau pakai spidol itu kayak ada lemnya, bobot ya. Ya, nggak apa-apa, yang terbaik. Ayo yang cari materi, masa kita cari materinya, ayo. Waktunya tinggal 15 menit. Ayo, waktunya tinggal 15 menit lagi. Ayo, ayo masukin nomor 3. Mana tadi? Waktunya. Skornya nanti juga dilihat dari penilaian gambarnya. Ayo penilaiannya nanti juga ini ya, penampilan gambarnya bagus tidaknya. Ini dikasih apa? Ini akarnya nanti ada latar belakang. Ini cepet sedikit sayangku. Ini sayang. Ya sayangku sudah semuanya. Dan ini 15 menit lagi loh ya waktunya. Halo, waktunya 15 menit lagi. Buat yang sekreatif mungkin, ya, dicurahkan ke situ semuanya. Kalau butuh sepeda lagi itu di depan aja. Materi ini nantinya ya akan keluar di UTBK ya ujian ya perguruan tinggi atau ujian kelulusan kalian juga nanti akan keluar. Jadi materi ini sangat penting sekali ya untuk kalian nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya atau untuk kelas 3 nantinya. Mana kalian kelas 11 ya nanti dibandingkan lagi ya ada yang sudah selesai? Ya, dikasih kayak gini. Ayo, ada yang menempel.
waktunya sambil berjalan terus. Waktunya ya. Ya, sudah selesai? Ayo. Nah ini waktunya ada ya, waktunya diperhatikan. Ada berapa? Ada 4 ya. Coba langsung ditempel, ada yang menulis. Ayo waktunya diperhatikan. Waktunya hanya 20 menit loh tadi yang Bu Ririn berikan loh. Ayo. Ayo. Ini tinggal berapa dua aja. Nggak usah banyak-banyak dua. Kan tadi kan sudah dibagi kelompoknya. Perang apa ini? Ya perang apa berarti hanya membahas satu saja. Tidak usah semuanya. Karena sudah dibagi kelompoknya masing-masing tadi. Jadi tinggal buat 4 saja. 1, 2, 3. Atau dikasih jawab 4. Tidak usah banyak-banyak. Ya karena materinya kan sudah diplotkan Bu Ririn semuanya ya. Sudah diplot-plotkan tadi per kelompok. Jadi tolong untuk waktunya diperhatikan. Berarti sesuai dengan temanya masing-masing aja. Tidak usah semua. Tidak usah semuanya. Tidak usah. Ya. Tidak usah semuanya. Sesuai dengan temanya. Kalau perang padi ya perang padi saja. Kalau itu tentang perang Pangeran Diponegoro ya perang Pangeran Diponegoro, perang Bali ya perang Bali. Tidak usah banyak, tidak usah semua. Ya. Sesuai dengan topiknya masing-masing. Ayo waktunya ini. Ini ada berapa tadi? 4. Ya, selesaikan 4. Ini berarti tadi dapat tema apa? Ya Bali saja. Ya usah yang lain. Ya ada yang menempel, ada yang menulis, ada yang menulis. Ini Mas, ini sudah membuat gambar. Ayo coba sedikit. Waktunya terbatas kan? Halo, anak-anakku, waktunya terbatas untuk pelajaran kita. Dan satu-satu ditempel. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak usah. Kan sesuai dengan tema kamu. Tentang apa? Perang apa? Tidak apa-apa. Ini ditempel aja langsung. Ditempeli. Tidak salah. Betul ini. Pas saya undang satu. Nih, ya. Ini tadi kepake dari ini. Ya. Saya undang cepat sedikit. Nanti presentasi ya. Ibu. Oke. Ya satu kelompok maju nanti yang moderatornya siapa atau yang mempresentasikannya siapa. Yuk. Ya, ayo ditempel. Ayo Mas, ditempel di kanan sini. Ayo cepat sedikit. Waktunya, ayo waktunya. Coba
lihat waktunya dulu. Coba 10 menit lagi. Halo? 10 menit lagi. 10 menit lagi, terus nanti presentasi ya. Halo? 10 menit lagi, terus nanti presentasi. Ya, waktunya kita terbatas. Waktunya terbatas anak-anakku, ayo. Sudah mau ganti jam pelajaran ini, ayo. Ya, ulang satu ya. Ada apa saya ketiduran deh? Ya, misalnya ya disebutkan tokohnya, kemudian peranannya apa yang memimpin peran. Iya, gitu. Ayo. Angkat. Ya ini udah mau jadi ini. Yo, sudah jadi. Jam berapa? Ayo 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ayo. Ya, karena waktunya ya, tidak ada apa-apa. Kan memang sudah mewakili semuanya. Sudah mewakili semuanya. Kan ini tadi bagian apa? Peran belum. Ayo. Ini kok belum ditulis? Pun masih. Sudah? Ada yang sudah mau selesai? Ayo. Ada yang sudah selesai? Mas Riki? Ya, gitu gini. Terus ditambah lagi, mana? Ya. Ini waktunya tinggal 10 menit loh, Sang. Ya, anak-anakku. Halo, Hai. Agak cepat sedikit waktunya. Mana gak ngomong. Waktunya, halo, Hai. Hai. Halo. Halo. Ya. Oke. Ayo 10 menit lagi. Siapa yang finish? Nomor berapa? 4. Ayo. Satu on the way. Oke. Nanti maju presentasi ya. Ayo, sudah. Ayo. Sudah tinggal masing-masing ya. Oke, siap. Ayo, nanti kelompok yang pertama maju, Burin kasih nilai bagus. Ayo, kita tambahin nilai apanya ini, kita tambahin nanti. Ayo. Ada di tugas project kita hari ini. Ayo, kita pakai. Ayo, ada apa-apa langsung aja. Jangan sampai ketutup tulisannya. Kecilin agak diperkecil. Ya, 10 menit sudah. 7 menit. Ayo 7 menit.
Sampingnya ditulis dulu. Langsung gitu saja. Ya, presentasi. Ya, ya. Ini juga kenapa sama sapi ya? Yang menguras orang ya, mas intinya aja. Tapi kan kalau namanya kontrolan kan berarti intinya aja, jangan semuanya. Tapi mencakup semua, ya gitu. Ayo, tidak usah terlalu gitu lah, langsung aja ya. Mas ayo, mas yuk sudah. Ya, ayo. Mana kurang satu? Mas ayo jangan cepat sedikit. Nanti presentasi. Ayo Cang, waktunya Cang. Sudah selesai? 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Ini satu. Ya nanti selesai. Ini ya apa-apa ini ya apa-apa. Ya. Karena nanti ada guru yang masuk ke pelajaran yang lain. Jam kelima ini kan hanya sekitar 2 jam aja. Iya. Jadi kan nantinya yo dimarahin nanti guru itu sama guru yang lain. Yuk. Kenapa sakit gigi? Kenapa sakit? Pelan-pelan aja, jangan terlalu emosi. Yuk. Dan barusan tahun ini sudah gratis, ini sudah bagus. Ini juga ada satu lagi. Ayo mereka ya ini ya, sampai Mbak Fitri ayo. 31. Ya, saya cepat sedikit. Ada yang sudah selesai? 3 menit. 3 menit. Ayo 3 menit. Presentasi ya, siap? Ya. Coba yang sudah selesai. Presentasi ke depan. Ini tak belum ditempel. Ya, ayo, kita nempel aja ya. Ya.
Saya mau dengan membaca. Pertama akan dibacakan oleh Bunda Dariana. Coba membacanya sambil begini, biar ya. Coba kamu dari sini bacanya ya. Tutupin apa? Ya, miring aja. Ya, dah. Yo, dah. Ayo bisa apa? Ya di sini kelompok kami itu udah membuat perlawanan yaitu perang Aceh ya teman-teman. Di sini ada jalannya perang Aceh. Yang pertama-tama tapi kita harus bacakan yang latar belakangnya dulu. Ya. Latar belakang dari perang Aceh yaitu Coba dibacakan. dibukanya terkesan sesuai menjadikan Aceh semakin ramai dalam perdagangan saat itu. Tanggal 2 November 1871 Inggris dan Belanda mengadakan kesepakatan bersama dalam Traktat Sumatera dan 3 menanggapi Traktat Sumatera tersebut Aceh mempersiapkan diri untuk perang. Di situ ada latar belakang dan di sini ada tokohnya. Tokoh-tokohnya adalah ada Keuma Hayati, ada Sultan Iskandar Muda, ada Cut Nyajian, ada Tengku Umar dan Teo Kucing. Di sini ada jalannya. Gimana sejarahnya perang Aceh? Di sini kita menemukan bahwa pada tanggal 26 Maret tahun 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tambahan Marian ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Itu jalannya. Kalau di sini ada berakhirnya kapan sih berakhirnya perang Aceh? Di sini perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda penyerahan atau Traktat Pendek. Pada tahun 1803 Sultan Alauddin Muhammad Daud Syekh dan Panglima Polo menyerah setelah mengalami kekalahan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan pada tanggal 8 Februari. Ya, gimana? Sudah? Sudah ya? Dari yang Bapak ini. Ya, ini pakai semua ini ya. Nanti biar semuanya ya. Ayo didapat dulu mana ini baliknya ini. Ya, ini sama satu belakangnya satu lagi. Ya, ini yang bawah satu lagi. Ya, yang pakai ke sini, jangan ditutupi, oke? Coba. Ya, Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kelompok kami membuka sesi tanya jawab. coba ada yang bertanya atau tidak? Kami hanya menerima 2 pertanyaan. Ayo, tanya. Halo, ayo, cepat sedikit. Tidakkah ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya? Ya. Sudah. Ya. Yang lain? Sudah. Sudah jelas. Ya. Sudah jelas? Ya. Bisa ini untuk ditutup. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Coba ampasnya dah. Adakah kelompok lain yang mau presentasi? Oke. Ya, ada? Sudah jadi? Oke, yang belum jadi silakan nanti diselesaikan
ayo. Di-install HP-nya. HP-nya dibawa ke sini ya. Foto dulu, ya, foto semuanya. Coba yang sudah jadi, ikuti. Kemudian di-upload di Instagram kalian. Ya. Ya, ya, udah kembali. Silakan kalian share di Instagram kalian semuanya. Ya, anak-anak ya. Ini sudah jadi ya. Oke, siap. Oke. Adakah pertanyaan? Halo. Sebelum Bu Rini mengakhiri, tadi sudah ada mesej. Ada pertanyaan dari anak kita hari ini? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ya, ini sudah jadi juga. Ini sudah jadi juga, teman-teman ya. Oke, ini langsung aja di foto. Oke, berhenti dulu semuanya, aktivitasnya berhenti dulu semuanya. Iya, nanti diupload langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, halo, kalau tidak ada pertanyaan, oke, Bu Rini nanti akan memberikan kesimpulan bersama-sama. Coba, halo, diperhatikan. Dengan belajar pada siang hari ini, apa sah yang bisa kita petik dari pembelajaran pada siang hari ini apa? Bahwasanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa apa? Menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Kita akan lebih apa? Kita akan lebih mawas diri. Kita harus berusaha untuk meningkatkan prestasi. Bagusnya. Akhiri dulu. Coba untuk kegiatan berdoa saya serahkan sama Mbak Reska untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah kalian ini merasa capek tak? Tidak ya? Tidak. Semangat. Dan sebelum berdoa kita lihat dulu. Semangat. Doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, pertama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, karena yang saya rasa Bu Rini cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bu Rini mohon maaf. Jangan lupa pesan saya, tetap jaga kesehatan, ya, tetap belajar di rumah untuk meraih cita-cita kalian semuanya. Bu Rini selalu memberikan motivasi supaya kalian akan menjadi anak yang sukses nantinya.